Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sebuah peta kosmik yang super menarik dari tradisi Buddhis. Peta ini isinya 31 alam kehidupan. Penasaran kan? Semuanya berawal dari angka ini, 31. Kenapa 31? Angka ini bukan sembarangan loh. Ini tuh representasi dari setiap kemungkinan kondisi di mana kita bisa terlahir kembali. Benar-benar semuanya. Dari yang paling sengsara sampai yang paling tinggi. Nah, ke-31 alam ini nggak acak-acakan. Mereka dibagi jadi 3 wilayah besar atau yang disebut bumi. Anggap aja kayak 3 zona besar dalam perjalanan kita. Ada alam nafsu, terus naik ke alam berbentuk, dan puncaknya ada alam tanpa bentuk. Kita akan jelajahi satu persatu. Oke, siap. Kita mulai panjat tangga kosmik ini. Kita mulai dari bawah ya, dari alam-alam yang paling kita kenal, yang paling dekat sama indera fisik kita. Tempat di mana nafsu dan keinginan itu jadi rajanya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita naik, kita harus lihat dulu apa yang ada di lantai dasar, bahkan di bawah kita sebagai manusia. Ini penting banget, karena ini dasarnya roda kehidupan. Ternyata, kondisi menderita ini ada 4 jenis. Ada alam neraka, ya, isinya siksaan. Terus ada alam binatang yang hidupnya cuma berdasarkan naluri. Lalu ada alam hantu kelaparan, di mana mereka punya hasrat yang nggak akan pernah bisa terpuaskan. Dan terakhir, alam setan atau asura, isinya konflik melulu. Oke, cukup dengan yang bawah. Sekarang, baru kita mulai pendakiannya. Kita mulai dari tempat yang kita semua tahu, alam kita sendiri. Di mana kebahagiaan yang berasal dari indera itu bisa kita rasakan. Nah, level pertama dari kondisi bahagia ini, alam manusia. Tempat kita sekarang. Alam ini spesial banget loh, karena katanya dari sinilah kesempatan terbesar untuk mencapai pencerahan itu ada. Di atas kita ada 6 tingkat surga atau dunia para dewa. Setiap tingkatnya makin bahagia dan umur penghuninya makin panjang. Dan puncak dari surga yang masih berhubungan sama indera ini disebut Paranimita Vasavati. Pernah dengar istilah langit ketujuh? Nah, konsepnya mungkin banget datang dari gagasan soal surga yang bertingkat-tingkat kayak gini. Nah, ini dia game changer-nya. Untuk naik lebih tinggi dari sini, jalurnya beda. Nggak cukup cuma dengan karma baik. Kuncinya sekarang ada di penguasaan pikiran, melalui sebuah kondisi yang namanya jhana. Ini semacam keadaan meditasi yang dalam banget. Oke, kita masuk ke zona baru, rupa bumi. Ada 16 alam di sini. Dan untuk sampai ke sini, kita nggak bisa terbang atau jalan kaki. Ini murni dicapai lewat meditasi. Di level ini, hasrat-hasrat indrawi udah nggak ada lagi. Dan ternyata, susunannya rapi banget loh. Ke-16 alam ini dibagi lagi berdasarkan 4 level pencapaian jhana. Makhluk-makhluk di sini, wujudnya udah bukan fisik kasar lagi, tapi semacam tubuh cahaya. Dan umurnya, wah, jangan ditanya, panjangnya luar biasa. Dihitungnya pakai satuan waktu kosmik. Dan akhirnya, kita sampai di puncak. 4 alam tertinggi dan paling halus yang disebut arupa bumi. Di sini, bahkan bentuk itu sendiri udah nggak ada. Yang ada cuma kesadaran murni. Level pertama di alam tanpa bentuk ini, coba bayangin. Semua objek fisik hilang. Yang ada cuma persepsi soal ruang yang tak terbatas. Kesadaran kita seolah-olah menyatu dengan ruang itu sendiri. Nggak ada batasnya. Naik 1 tingkat lagi, fokusnya bergeser. Kesadaran nggak lagi melihat ruang di luar sana, tapi melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi, yang dirasain itu ya kesadaran tak terbatas yang menyadari dirinya sendiri. Keren kan? Lebih tinggi lagi, kita sampai di alam kekosongan. Di sini bahkan konsep kesadaran tak terbatas tadi dilepaskan. Yang tersisa cuma pengalaman akan ketiadaan. Hening, mutlak, kosong. Dan inilah puncaknya. Benar-benar puncak dari eksistensi di dalam siklus kelahiran kembali. Kondisinya itu saking halusnya, udah susah banget dijelasin pakai kata-kata. Dibilang ada persepsi, nggak juga. Dibilang nggak ada sama sekali, juga nggak. Bingung kan? Emang setinggi itu. Oke, jadi kita udah naik lift sampai ke lantai 31, lantai paling atas. Kita udah sampai puncak. Tapi, disinilah twistnya, bagian yang paling penting dan mungkin bikin kaget. Poin utamanya adalah, semua alam ini, semuanya, dari neraka paling bawah sampai alam tanpa bentuk paling atas tadi, itu semua sifatnya cuma sementara. Semuanya masih terjebak di dalam siklus yang sama, siklus yang disebut samsara.
Jadi, tujuan akhir dalam Buddhisme itu ternyata bukan mencapai lantai 31 dan tinggal di sana selamanya. Bukan itu. Tujuannya adalah untuk bebas, mencapai nibbana. Artinya, keluar dari gedung ini sama sekali. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukan gimana caranya sampai ke puncak, tapi gimana caranya berhenti mainin game ini sama sekali?